ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari bab 38 hadis 106. Bab 38 babu ithmi man kadzaba 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'iyya ibn Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul. Jadi ini hadis dengan sanad Ali radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku. Sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka dia akan yalij an-nar. Falyalijin nar. Falyalijin nar, lam di sini lamul amr. Masuklah dia ke neraka. Taib di sini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Penafsiran la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Huwa amun fi kulli kadzibin. Ini umum untuk setiap pendusta. Dan mutlak fi kulli naw'in minal kadzib. Mutlak untuk setiap macam dari dusta, bohong. Wa ma'nahu la tansibul kadhiba ilayya. Maknanya adalah jangan kalian nisbatkan suatu kebohongan pada diriku. Ya. Taib, kemudian falyalijin nar. Maka falyalijin nar. Lamul amr. Masuklah dia ke neraka. Kata Al-Hafiz rahimahullah, ja'lul amri bil wuluji musabbiban 'anil kadzib. Musabbaban 'anil kadzib. Jadi di sini ada perintah untuk wuluj. Wuluj itu artinya masuk. Ya, kata Allah Ta'ala, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Memasukkan. Maka di sini Nabi SAW menjadikan perintah masuk ke neraka itu sebagai hal yang disebabkan daripada dusta. Gara-gara dusta, bohong, maka masuklah dia ke neraka. Taib. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, lafalnya adalah man yakdzib alayya yalij an-nara. Barang siapa yang dusta atas namaku, maka dia masuk neraka. Ya, yalijun nar. Hadis berikutnya 107 ikhwan. Haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi, yaitu dari Abdullah bin Zubair. Qal qultu li Zubair, aku berkata kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi syarat ini Masya Allah, kakeknya ada, bapaknya ada, cucunya ada. Dia Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang sahabat yang mana ikhwan? Jadi ada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam.
Oleh Abdullah bin Zubair. Anaknya, iya, tahu anaknya. Ya siapa lagi? Abdullah bin Zubair ya anak lah. Sahabat juga, sahabat juga. Tapi kalau Amir tidak. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Tiga-tiganya, Amir dan Abdullah dan Az-Zubair, meriwayatkan hadis ini. Jadi kata Amir bin Abdullah bin Az-Zubair an abihi, dari bapaknya, yaitu siapa? Abdullah. Qal, berkata Abdullah, qultu li Zubair, aku berkata kepada Az-Zubair, maksudnya ayahnya. Ya. Jadi Abdullah bin Az-Zubair bin Awam bertanya kepada anak ayahnya, yaitu Az-Zubair bin Al-Awam. Wahai Zubair, enggak gitu juga, masa sama bapaknya kayak itu, wahai Zubair. Nah, mungkin Pak Wi Hadil antum ditanya sama anak antum di pesantren. Wi Hadil enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Pak, gitu kan? Inni la asma'uka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhadditsu fulanun wa fulan. Saya ini kok enggak mendengarmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah, enggak seperti fulan sahabat lain dan fulan sahabat lain yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah banyak-banyak. Ya. Maka kemudian kata Az-Zubair bin Al-Awwam, ini sahabat Nabi, dekat sama Nabi SAW, beliau berkata, ama inni lam ufariqhu. Saya ini sebenarnya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW. Ya, saya selalu bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ismaili dikatakan, inni lam ufariqhu mundhu aslamtu. Saya tidak pernah berpisah dari Rasulullah sejak saya masuk Islam. Selalu bersama Rasulullah SAW. Secara global bersama Rasulullah. Ya, umumnya bersama Rasulullah SAW. Jadi di sini Az-Zubair bin Awam seperti menegaskannya. Suatu yang kontras gitu. Ditanya oleh anaknya itu Abdullah, Pak, jenengan kok nggak pernah ngeriwayatin hadis dari Nabi? Nggak kayak Abu Hurairah, nggak kayak fulan Anas bin Malik dan seterusnya. Kata Az-Zubair, sungguh sebenarnya saya tuh nggak pernah pisah dari Rasulullah, selalu sama Rasulullah. Kan kontradiktif. Harusnya kalau emang sering sama Rasulullah, riwayatin dong hadisnya. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku mendengar beliau berkata, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersakan. Tabawwa ayat tabawwa itu yaitu bertempat tinggal, menjadikannya sakan, tempat tinggal. Maka hendaklah dia jadikan tempat duduknya dari api neraka. Yaitu artinya tinggallah dia di neraka. Gimana? Paham gak di sini, ikhwan? Ada beberapa faedah di sini, ikhwan. Pertama, bolehnya seorang anak bertanya kepada bapak mengenai sikapnya. Sikap bapak. Terutama dalam masalah keagamaan. Bertanya mengenai sikap bapak. Kenapa bapak kok enggak meriwayatkan hadis seperti fulan dan fulan? Boleh. Tapi ini ala wajhi soal, bukan ala wajhi i'tirad. Yaitu memang murni bertanya, bukan untuk apa namanya? Bukan ngetes, protes. Iya. Karena namanya meriwayatkan hadis itu ikhtiar, pilihan. Ya, tidak wajib. Baik, kemudian faedah berikutnya. Oke, kita belajar dari hadis ini. Bolehnya seorang anak membanding-bandingkan ayahnya dengan yang lainnya untuk memotivasi ayahnya agar berbuat ihsan. Iya. Bolehnya mengkomparasikan gitu. Ayah dengan orang lain. Ya. Targhiban lil khair gitu, supaya apa?
memotivasi untuk kebaikan, boleh. Tapi itu dengan syarat apa? Tidak mendatangkan madarat yang lebih besar. Maksudnya apa? Kalau dengan komparasi seperti itu, kemudian ayah tersinggung dan marah, malah murka pada anaknya, maka tahan. Tapi di sini Abdullah bin Az-Zubair bertanya kepada Az-Zubair sini. Abdullah bin Az-Zubair pertanyaannya tidak sampai menyakiti orang tuanya. Ya begitu. Kemudian di antara faedahnya adalah keutamaan Az-Zubair bin Al-Awwam yang selalu bersama Rasulullah SAW. Walaupun mungkin tidak sedekat Abu Bakar As-Siddiq, tapi tetap Az-Zubair bin Al-Awwam memiliki kedekatan dengan dalil inni lam ufariqhu mundu an aslamtu. Saya tidak pernah pisah dari Rasulullah sejak saya masuk Islam. Kemudian dan faedahnya adalah haramnya berdusta atas nama Nabi SAW dan ancaman yang besar untuk itu. Ya, haramnya berdusta atas Nabi SAW. Ancaman besar untuk itu. Dan itu merupakan apa? Dengan adanya ancaman besar, ancaman ya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berdusta atas nama Nabi atau berbicara agama tanpa ilmu itu dosa besar. Iya, berbicara tanpa ilmu dosa besar. Bukan hal yang ringan. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya yang serupa. Qal haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anas innahu la yamna'uni an uhaddithukum haditsan katsira. Sesungguhnya ana baca dulu. Innahu la yamna'uni an uhaddithukum haditsan katsira. Ya. Yang mencegah saya untuk memberikan kalian hadis yang begitu banyak adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'ammada 'alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia masuk neraka. Itu yang mencegahku untuk meriwayatkan tidak begitu banyak. Kata Anas bin Malik, itu pun begitu, Anas bin Malik meriwayatkan begitu banyak. Ya. Makanya dalam suatu riwayat Anas bin Malik menyatakan, "Laula anni khasyitu an ukhti la haddathtuka bi asya'a qalaha Rasulullah SAW." Sekiranya aku tidak takut untuk salah dalam mengucapkan hadis, maka aku akan riwayatkan kepada kalian hadis-hadis banyak hal yang pernah Rasulullah SAW sabdakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya riwayat Anas bin Malik itu seharusnya itu lebih banyak daripada yang ada sekarang dalam kitab-kitab musnad. Tapi beliau tidak meriwayatkan semuanya. Karena apa? Bukan karena kitmanul ilm, bukan. Bukan karena menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi khawatir salah. Khawatir salah. Iya. Nah, sekarang ikhwan, masalah ini tadi Az-Zubair bin Awam, bagaimana manhaj beliau? Qillatul tahdits. Sedikit dalam meriwayatkan hadis, itu versi Az-Zubair bin Awam. Ini menunjukkan bahwasanya dengan hadis tadi, al-kadzib, kadzib itu adalah al-ikhbaru bisyai' ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un kana amdan am khata'. Kadzib adalah, bohong adalah, dusta adalah mengkhabarkan sesuatu tidak sesuai kenyataannya, baik sengaja maupun khata', tidak tahu atau tidak sengaja. Mengabarkan sesuatu yang tidak pada hakikatnya, baik sengaja atau tidak, maka itu tetap kadzib walaupun enggak sengaja. Walaupun enggak sengaja.
Ya, mengabarkan sesuatu tidak pakai hakikatnya, walaupun dia tidak bermaksud bohong, tapi secara zat kabar tersebut adalah kabar bohong. Begitu. Walaupun di uruf kita tidak dikenal kebohongan kalau nggak sengaja. Tapi kalau nggak sesuai hakikatnya, maka itu kok kadzib dalam syariat atau dalam uruf lughahnya bahasa Arab. Contoh misalnya ketika antum ditanya, berapa harga losmen atau losmen 1 unit di ujung genteng misalnya. Standarnya berapa misalnya? Cottage misalnya, harga cottage berapa? Berapa ada harga waktu itu? Dirahasiain dah. Dirahasiain biar kita nggak bisa ke sana kecuali melalui antum. Nah? Berapa harganya? 1 juta sehari sama? 200. Beneran 200 tak? Oh, Masya Allah. Taib 200 ya. Taib kemudian antum misalnya ditanya sama teman-teman saudara, harga cottage di itu berapa yang waktu antum dulu rihlah sana? Antum nggak tahu harganya, tapi antum sebut aja. Harganya ini 500 sehari semalam. Antum bilang gitu ke saudara antum. Akhirnya mereka kemudian datang ke ujung genteng dan mempersiapkan uang segitu. Ternyata cuma 200. Taib. Antum sengaja nggak bohong ke saudara antum? Sengaja nggak? Nggak bermaksud bohong kan? Cuma memprediksikan kan? Tapi ternyata tidak sesuai kenyataan. Kabar 500.000 untuk 1 malam ini kabar dusta termasuk. Tapi tidak sengaja. Karena antum hanya berijtihad dan memprediksikan kira-kira segitu emang. Tapi ternyata salah. Nah, di sini kalau misalnya amdan, sengaja bohong atau sengaja mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai hakikat, maka ini dosa. Adapun yang mukhti, yang salah seperti yang tadi, yang harga cottage 500 itu, walaupun dia tidak berdosa, ghair ma'tsum, tidak berdosa. Secara ijma' ulama ini tidak berdosa. Ini cuma kesalahan. Tetapi permasalahan Zubair tadi, kenapa beliau khawatir? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu khasyiya min al-iktsari an yaqa'a fil khata' wa huwa la yash'ur. Beliau khawatir sering melakukan kesalahan tanpa dia sadari, makanya dia enggak memperbanyaknya. Yang dia khawatirkan itu iktsar dan membiasakan dengan itu. Iya. Dikhawatirkan itu iktsarnya. Walaupun tidak berdosa di setiap rincian dari kesalahannya, tetapi dosanya bisa di mana? Iktsarnya. Banyak dosa, banyak kesalahan. Meremehkan. Gitu, itu maksudnya. Karena al-iktsar mazinnatul khata'. Ya, ini kaidah nih. Iktsar mazinnatul khata'. Memperbanyak sesuatu itu berpotensi untuk bersalah. Apapun itu, walaupun ta'lim, ya, benar nggak? Walaupun ta'lim, hatta ngaji kitab, antum memperbanyak kajian kitab, itu potensi salahnya itu lebih banyak dibandingkan menyedikitkannya. Tetapi tetap ini baik, memperbanyak ngaji kitab baik tetap, dan potensi kesalahannya mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan. Tapi sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang, kalau sesuatu yang mustahab dan wajib, memang mengikhtarkannya itu berpotensi bakal ada lebih kesalahan. Betul. Orang yang qiyamul lail cuma 3 rakaat dengan qiyamul lail 11 rakaat, berpotensi kesalahannya lebih banyak mana? Jelas yang 11, ya enggak? Tapi tetap itu bagus. Tetap itu bagus. Namun versi Az-Zubair sini, walaupun itu bagus, beliau wara' dan khawatir aja kalau banyak salah. Gitu loh. Karena banyaknya kesalahan di sini, beliau khawatirkan karena ini sifatnya muta'addi, yaitu meriwayatkan hadis. Itu akan sampai beribu-ribu juta orang mungkin yang bakal menerima hadis tersebut. Kalau misalnya salah sekali, bisa berabe. Beda dengan misalnya kita yang beramal untuk diri sendiri.
Ya. Maka Allah iktsar mazinnatun lil khata. Memperbanyak itu berpotensi untuk mendatangkan kesalahan, betul. Tetapi untuk hal yang wajib atau mustahab, maka tetap dia diwajibkan atau dianjurkan. Adapun al-iktsar minal mubahat, ini yang berbahaya. Al-iktsar minal mubahat lil mubahat, yaitu hal-hal yang mubah dan dia perbanyak hal yang mubah. Ini yang berbahaya dan bisa lebih potensial lagi untuk menjerumuskan ke dosa. Ini yang disebut sebagai fudul namanya. Fudul itu ada dua. Fudul, ya, fudul itu melebihi kadar. Fudul ada dua. Imma fudul di sini maknanya adalah maknanya penasaran, kepo. Imma fudul maknanya adalah melebihi kadar. Melebihi kadar. Kalau fudul maknanya kepo, yaitu antum tuh pengen tahu aja urusan orang, itu fudul namanya. Pengen tahu aja, kepo, bahasa kita kepo. Kalau keponya tentang ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau fudulnya di sini maknanya yang pertama tadi, pengen tahu urusan orang, ini nggak boleh, nggak bagus. Ini jelek dan memperkeruh suasana dan juga hati. Pengen tahu tentang putra, fudul tentang putra. Put lagi panggilnya. Putra, ditanya nama bapak antum, kehidupan seharian antum, dan antum kalau misalnya nyikat WC pakai apa dan seterusnya. Apa itu fudul? Pengen tahu aja gitu. Nggak ada kepentingan. Adapun fudul yang kedua, yaitu melampaui kadarnya. Itu Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya membagi beberapa hal, yaitu satu ada fudulut ta'am wasyarab, berlebihan dalam makan dan minum. Fudulut ta'am, melebihi, melampaui batas. Kanan minum. Bakso beranak yang gede, kemudian satu mangkok gede bakso beranak dimakan satu orang untuk memecahkan rekor. Ini fudulut ta'am ini. Yang merusak badan dan pikiran. Ya. Ini memang makan mubah. Tapi ketika hal yang mubah dilakukan dengan iktsar dan fudul, maka menjadi madharat. Termasuk juga fudulul kalam. Fudulul kalam. Keakean ngomong. Kalau bahasa kasar Jawanya gimana, Pak? Keakean cangkem gitu. Itu kasar banget ya. Ya, gitu ya, Pak ya? Jelek banget ya bahasanya. Ana dulu kan bukan tinggal ana kan orang Jakarta. Kalau pas ke pesantren teman-teman yang Jawa itu, Ana nggak ngerti kalau itu bahasa kasar gitu loh. Kakean cangkem itu. Atau kadang ngomong cangkemmu bosok gitu. Ana nggak tahu kalau itu kasar banget gitu. Ternyata kasar banget. Iya. Ini fudulul kalam. Fudulul kalam itu secara zat, kalau bukan tentang ilmu ya, fudulul kalam secara zat itu syarr, keburukan. Dan mazinnatun lisyarr. Dia buruk dan berpotensi buruk juga gitu. Buruk secara zat dan buruk ke berikutnya. Adapun kalau misalnya beralasan bahwasanya misal ya, anak keturunan dari orang tua anak emang suka ngomong. Jadi keturunan. Jadi nurun. Karakternya gimana bahasanya apa tuh? Karakternya nurun. Orang tua saya suka bicara, saya pun ikut. Yang nggak bisa ya emang udah kayak gitu. Itu kan ya, itu satu. Apakah ini bisa menjadi tameng atau dalih atau dalil dibolehkannya fudulul kalam? Tidak. Perempuan fudulul kalamnya lebih daripada laki-laki. Ya kan? Sebagian mengatakan kebutuhan perempuan untuk mengucapkan kalimat sekian belas ribu atau sekian. Ya kan? Tapi apakah kemudian itu diperbolehkan fudulul kalam? Enggak boleh, tetap enggak boleh.
Iya. Jadi di sini nggak bisa alasan dengan alasan tabi'i, baik karena nasabnya kayak gitu atau memang zatnya dia perempuan suka bicara. Enggak, tetap harus direm fudul kalam ini. Fudulul kalam. Iya, fudulul kalam. Fudul kalam secara zat syar dan berpotensi syar juga. Iya. Lebih-lebih kalau fudulul kalam di sini disebabkan fudul makna pertama. Paham nggak? Fudul makna pertama tadi apa? Kepo. Kalau banyak keluar karena banyak masukan kepo, ini lebih syar lagi. Ini di luar konteks ilmu, ikhwan. Kalau ilmu kita ya masa ana mau diem. Tafadhol antum belajar mana, tapi ana simple kalimat ana. Ittaqillah selesai. Satu sesi. Nggak bisa, ikhwan. Tapi fudulul kalam, kalau terbit dari fudul ma'rifah, fudul di sini maksudnya kepo, kepo tentang orang, maka ini syarnya lebih buruk lagi, berbahaya. Ya, jadi itu fudul kalam. Ada juga fudul muasyarah atau fudul as-suhbah. Apa artinya itu? Keterlaluan, apa namanya? Terlalu berteman. Ngerti nggak ya, kan? Jadi hidupnya lebih banyak dihabiskan bersama manusia, teman-teman. Emang muasyarah betul, bagus. Kata Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan hal yang ma'ruf. Tapi kalau misalnya berlebihan dalam hal ini, melampaui kadarnya, pokoknya harinya harus dihabiskan selalu sama kongko-kongkowannya. Maka ini bukan akhlak penuntut ilmu. Ya, jadi sesuatu yang fudul ini memang ta'ab, ya, merepotkan dan madhinatul khata'. Berpotensi salah atau dosa. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan hal yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia masuk neraka. Ya, ini banyak nih orang-orang sekarang. Apalagi bulan-bulan Maulid tuh kadang-kadang ada hadis-hadis keutamaan Maulid yang itu palsu semua. Auzubillah min dzalik. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la taktanu bi kunyati. Silakan kalian punya nama seperti namaku dengan nama Muhammad atau Ahmad, dan janganlah kalian punya kunyah dengan kunyahku. Apa kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim. Khilaf di antara ulama mengenai hadis ini, ikhwan. Taib, sekarang tasammau bismi. Ini fi'il amr, perintah. Tapi ingat, ini fi'il amr yang mana amr di sini bukan yaqtadi al-wujub. Tapi amr ini menjelaskan ibahah, pembolehan bernamakan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad atau Ahmad. Oke, gitu ya. Dan otomatis kalau boleh bernamakan dengan nama Nabi Muhammad, maka boleh juga dengan nama nabi-nabi lainnya. Bolehkah kita menamakan anak kita Israel? Boleh nggak? Boleh? Israel nama anak kita. Brojol, kemudian siapa nama anaknya? Israel. Boleh nggak? Ayo jawablah, masa nggak boleh? Boleh. Asal apa? Asalnya buah. Asalnya boleh. Kalau nggak asalnya apa? Lah terus apa yang nggak boleh itu apa? Tasyabuh mungkin. Tasyabuh apa? Israel nama Nabi, tasyabuh dengan Nabi. Iya nggak apa-apa Israel. Kalau namain anak antum Bani Israel baru, mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Gimana Putra? Israel boleh? Kalau zaman sekarang konteksnya kurang bagus. Enggak. Itu kan itu kepengaruh dari orang-orang sana, orang-orang Yahudi itu. Taib namain anak antum Yahudi, boleh enggak? Kenapa enggak? Yahudi itu aslinya namanya
Hada Yahudu yaitu taubat, rujuk. Yahudi, rujuk. Bisa nggak? Atau Jewish Yahudi misalnya. Sekalian tuh, kuadrat. Hah? Boleh? Nggak boleh karena madmum. Namanya anak antum Zionis. Ahmad Zionis. Nggak boleh, ini penghinaan buat Ahmad. Tapi kalau Israel boleh nggak? Boleh. Israel. Oh iya. Gitu ya. Israel gitu. Boleh. Ya kalau antum berani boleh, fadl. Nggak apa-apa. Iya beneran. Anda punya teman Fathi Nasrullah. Fathi Yazid At-Tamimi namanya. Itu nama anaknya Israel. Populer di YouTube. Di Facebook. Nama anaknya Israel. Nggak apa-apa, boleh. Mungkin orang-orang awam karena Israel, oh itu negara Israel tuh. Nggak, Israel itu nama Nabi, ikhwan. Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Cuma kalau dikhawatirkan dari situ fitnah, maka sebaiknya tidak. Itu. Sebaiknya tidak. Kalau dikhawatirkan itu fitnah. Tapi di sini tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Ini ada beberapa ihtimal khilaf di antara ulama. Apa maksudnya dari hadis ini, ikhwan? Kunyahnya Nabi SAW Abul Qasim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Larangan wala taktanu bikunyati. Jangan kalian berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Itu an-nahyu fi hayatihi, yaitu larangan tersebut di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da mamatihi fala ba'sa. Adapun setelah wafatnya Nabi SAW maka tidak masalah dengan kunyah Abul Qasim. Iya. Karena di sini wallahu alam, kata sebagian ulama, karena dikhawatirkan kalau ada seorang selain Nabi Muhammad ketika hidupnya Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad juga atau Ahmad dan kunyah Abul Qasim, maka ada Abul Qasim Muhammad, Abul Qasim Ahmad. Jadi orang mengira ini adalah Nabi Muhammad dan itu bisa bermadarat nanti jadinya. Iya, untuk syariat. Ya. Jadi ketika itu takutnya terjadi iltibas namanya, iltibas. Apa iltibas? Enggak tahu Indonesia apa iltibas itu. Pencampur adukan mungkin. Distorsi. Ya, dan semisalnya. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW enggak ada masalah dengan itu. Ya, itu yang lebih tepat dari khilaf di antara ulama. Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di tidurnya, maka dia telah melihatku. Muskilahnya sekarang, bagaimana antum tahu bahwa antum melihat Nabi Muhammad SAW? Gimana caranya? Hah? Hah? Berarti kan harus tahu ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Kalau cuman dalam mimpi kemudian makhluk tersebut mengklaim saya adalah Muhammad SAW, itu belum cukup. Kalau misalnya sahibur ra'ya atau orang mimpi ini tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Itu dulu. Deskripsiin kayak gimana Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi Muhammad pakai sorban. Iya, bersarung. BAS misalnya. Itu bukan Nabi Muhammad, itu Pak Kiai, Haji itu. Enggak ada kayak gitu. Atau Nabi Muhammad rambutnya cepak, botak misalnya. Enggak. Nabi Muhammad enggak botak rambutnya. Iya. Itu Pak Kiai habis umrah gitu. Bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu tahu sifat-sifatnya Nabi SAW sebelum menghakimi itu adalah Nabi Muhammad. Kalau mengklaim, syaitan bisa. Ingat di sini kata Nabi SAW kemudian, fa inna syaitana la yatamathalu fi surati. Lihat di sini. Syaitan tidak bertamathul. Tidak menyerupai gambaranku. Nggak bisa. Tapi syaitan bisa nggak mengklaim aku adalah Muhammad? Bisa. Kalau cuma ngomong doang bisa syaitan itu. Tapi kalau menggambarkan ini seperti persis gini nggak bisa. Gitu. Ya. Kemudian kata beliau SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan masuk neraka nanti. Maka boleh jadi seseorang berdusta dengan cara apa? Lagi kajian,
Kanjeng Nabi hadir di kajian kita. Ini masuk hadis ini. Harus jemaah jangan selalu al Nabi langsung ribut kemudian. Hadis ini kemana? Iya, hadis ini kemana? Lagi yaqdhah di dunia. Apa kita nggak lagi tidur? Mengklaim Nabi Muhammad SAW datang ke majelis. Bahlulnya Ustadz ini kemudian, dia kenapa kok emang datang ke majelis itu Nabi SAW? Dia kok masih di situ? Duduklah di bawah. Biarin Nabi yang ceramah. Gak sopan. Durhaka kalau kancing Nabi. Tapi dia tetap bertahan kayak gini. Itulah kebahlulan orang dan itulah orang-orang bahlul. Ya, para bahalil. Orang-orang bahlul. Pengikutnya lebih asyaddu bahlulan lagi. Percaya aja. Ya. Iya harusnya apa? Percaya. Oh, monggo Nabi, monggo ya. Suruh duduk Nabi SAW. Kemudian, mari kita dengar kajiannya Nabi kita alaihissalam. Iyalah. Lah antum kalau misalnya lagi duduk, Ustadz Kibar datang. Masuk. Hayak nggak antum? Malulah antum. Terpegun, terpesona gitu kan. Masya Allah, Ustadz Kibar nih. Kibar apanya nih? Batnuhu atau anfuhu? Ya. Ustadz Kibar datang. Afwan Ustadz, fadhol Ustadz. Gitu kan. Malu antum. Jangan ceramah, malu. Ada Ustadz Kibar. Gitu. Ya udah. Ini Nabi yang datang loh, bayangin. Nabi yang datang. Berarti kalau misalnya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi ada ustadz kemudian mengklaim ini Nabi nih. Di dunia nyatanya dia ngelihat Nabi ini, dan syaitan itu nggak mungkin bisa menyerupai Nabi. Berarti ini kan siapa? Ini syaitan nggak ya? Syaitan kan? Berarti ustadz ini nggak ngerti Nabi kayak gimana, karena nggak bisa membedakan mana yang syaitan pura-pura, mana yang Nabi SAW. Padahal ini syaitan pura-pura jadi orang alim, terus menyuarakan di kalbunya bahwasanya ini adalah Nabi. Ini nih kalau ketemu Dajjal mungkin udah sujud kali ya pada Dajjal ini. Saking bahlulnya ini Ustaz. Ya seperti itu ikhwan. Untuk Sahih Bukhari sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.